Jatuhnya seorang mahasiswa UNUD Timothy Anugrah Putra pemirsa dari lantai 4 menyisakan kejanggalan bagi pihak keluarga. Ayah korban mendatangi Polresta Denpasar untuk mengusut tuntas penyebab kematian korban. Selain itu, Timothy sempat mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Profesor Ngurah, namun nyawanya tidak tertolong. Setelah kematian tragis korban, ramai juga permintaan maaf dari sejumlah mahasiswa Universitas Udayana Bali diduga yang terlibat perundungan di sekitaran kampus. Sebagai orang tuanya Timi ingin mencari kebenaran kronologis dari kematiannya Timi, karena yang selama ini kita terima itu ceritanya masih simpang siur kronologis kematiannya. Oleh sebab itu saya serahkan kepada pihak kepolisian yang memang sudah jadi tugasnya mereka, karena saya pun juga nggak bisa. Pemirsa, dua emak-emak mengeroyok wanita pedagang buah di kios buah-buahan di Goa, Sulawesi Selatan. Ya, korban luka memar di wajah dan sekujur tubuhnya akibat pengeroyokan. Video ini memperlihatkan aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh sejumlah mak-mak terhadap korban bernama Desi, 20 tahun, seorang wanita penjaga kios buah-buahan di Jalan Poros Limbung Tanetea, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban dipukul, dijambak, diseret, ditendang serta diinjak oleh sejumlah pelaku hingga tersungkur ke lantai. Peristiwa pengeroyokan bermula saat korban sedang menjaga kios buah. Sejumlah pelaku datang dan langsung melampiaskan emosinya dengan menampar korban. Korban pun berusaha melawan, namun langsung dikeroyok oleh para pelaku. Diduga pelaku marah setelah sempat cekcok dengan korban dan berkata kasar di media sosial. Pura-pura jadi pembeli, jadi bertanya mana bos, mana dia, terus dijawab tidak ada, langsung memukul, langsung tampar ini dan si korban. Jadi datang juga dua motor dari belakang, mantan suaminya dengan istri keduanya, dengan kata bilang apanya, tantenya kayak itu sepupunya, langsung memukul, langsung keroyok. Berapa orang yang memukul itu? Empat. Terlihat di video tersebut ada 2 orang yang diduga melakukan pengeroyokan di TKP. Terlapor melakukan penganiayaan atau pengeroyokan dengan menggunakan tangan kosong. Ada setelah mukul, menendang, dan akhirnya korban jatuh di TKP. Kasus pengeroyokan ini kini ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Badan Narkotika Nasional menggerebek laboratorium sabu di sebuah kamar apartemen di Cisauk, Tangerang, Banten. Para pelaku yang telah beraksi 6 bulan ini sudah meraup keuntungan 1 miliar lebih. Sebuah kamar apartemen di Cisauk, Tangerang, Banten digerebek Badan Narkotika Nasional karena dijadikan rumah produksi narkotika jenis sabu. Petugas menangkap 2 pelaku berinisial IM dan DF. Berikut barang bukti sabu dalam bentuk cair dan padat, beragam bahan kimia, serta peralatan laboratorium yang telah dimodifikasi. Bahkan guna mengelabui aktivitas peracikan sabu di dalam kamar, para pelaku memodifikasi kamar mandi dengan menggunakan alat penyaring udara buatan. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku telah beraksi 6 bulan dan sudah menghasilkan keuntungan 1 miliar. Seluruh bahan baku dibeli pelaku secara online dan dijual melalui media sosial dan COD. Modus operandi daripada jaringan ini yaitu dengan membeli bahan-bahan kimia dengan peralatan laboratorium secara daring, kemudian mereka mengekstrak obat-obatan asma sebanyak
15.000 butir pil untuk memperoleh 1 kilogram ephedrine murni. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam maksimal hukuman mati. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Barat Aceh, pemirsa, sejak kemarin membuat jembatan penghubung putus. Ya, sejumlah sekolah dan rumah warga masih terendam banjir. Kondisi jembatan di Desa Rantopayang Timur, Merebon, Aceh Barat, ambruk hingga putus usai diterjang banjir. Jembatan sepanjang 7 meter yang putus ini untuk sementara tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. 1 unit alat berat dikerahkan ke lokasi guna melakukan penanganan secara darurat. Nah, karena hujan deras ini kemudian daya tampung air yang tidak kuat lagi, makanya jebol tadi malam sekitar jam 2 malam. Penanganan sementara kita apa? Sementara dari nanti Dinas PUPR akan menangani secara darurat dari Batang Kelapa sehingga bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Sejumlah sekolah dan rumah warga masih terendam banjir, ketinggian air hingga 80 cm. Akibatnya, sejumlah sekolah terpaksa diliburkan. Banjir yang menerjang Aceh Barat telah merendam ribuan rumah warga. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah melaporkan. Akibat hujan deras mengakibatkan sejumlah jalan di kota Cimahi, Jawa Barat terendam banjir pada Sabtu malam. Bahkan ketinggian air mencapai 2 meter hingga menyebabkan arus lalu lintas lumpuh total. Inilah situasi saat banjir merendam Jalan Cipangeran Cimahi, Jawa Barat. Banjir diakibatkan hujan deras disertai luapan air sungai yang menyebabkan air naik ke jalan setinggi 2 meter. Kejadian ini membuat arus lalu lintas lumpuh. Warga mengeluhkan banjir yang kerap terjadi di lokasi ini setiap dilanda hujan deras. Itu tadi hujan deras, Pak? Hujan deras dulu. Kalau udah hujannya reda, langsung air keluar dari biasa itu dari arah atas yang ini kolam ini biasa itu makanya di bawahnya ada lubang dibuka, jadi akhirnya air keluar di sana. Warga berharap pemerintah dapat menanggulangi banjir dengan memperbaiki drainase guna mencegah banjir terulang kembali. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menyebabkan tiang sutet tenggangan tinggi di Klaten, Jawa Tengah roboh. Akibatnya bagian kabel menimpa sejumlah bangunan di wilayah setempat. Hujan deras di Klaten sejak kemarin sore hingga malam menerjang area persawahan Desa Melese, Ceper, Klaten, Jawa Tengah. Akibatnya tiang sutet tegangan tinggi roboh. Bagian kabel juga menimpa atap sejumlah ruko yang bertepatan tak jauh dari lokasi hingga terjadi pemadaman listrik. Hingga pagi tadi, petugas PLN masih lakukan pembenahan tiang dan juga jaringan. Hujan angin juga menumbangkan pohon dan membuat sejumlah kerusakan atap rumah di Desa Jatipuro terucuk. Sudah listrik PLN. Hujan atau Hujan deras sama angin. terus ini yang kena berapa rumah, Pak? Kalau rumah ya rumah makan Padang hanya itu. Sama? Kayaknya nggak ada. Mendung dulu tahu Mendung angin. dulu. Terus ada itu hujan, angin kencang. Itu anginnya arah mana, Pak? Timur ke barat. Oh, itu berapa lama itu kira-kira? Kira-kira setengah jaman. Hujannya setengah jam ya? Sama hujan. Saat ini, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klaten mengimbau warga waspada terhadap cuaca ekstrim yang kerap terjadi. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan.